interaksi data gitu antara pengguna gitu ya dengan UI-nya gitu. Misalkan ada yang ini berinteraksi widget kayak klik atau scroll kayak gitu. Nah itu bisa dibilang itu event handling namanya. Beberapa komponen objek yang mungkin bisa dilakukan interaksi oleh user kayak gitu. Nah terus ada beberapa jenis event listener juga gitu. Pertama kayak on-click. Nah on-click ini biasanya kayak ya dibuat kayak button, text view, image view, dan lainnya gitu. Kayak misalkan ya komponennya itu kayak bisa diklik gitu. Nanti bisa ada interaksi apa, ada aktivitas apa gitu. Kemudian karena on click nah habis itu ada juga on focus change. Itu ya dipanggil kalau misalkan view itu berpindah fokus atau hilang fokus kayak gitu. Oke, kemudian ada juga on key yang dimana on key itu ketika menekan tombol atau melepas tombol, jadi kayak hardware pada device gitu. Terus ada on touch juga, itu buat menekan sebuah key, melepas juga, tapi di layar, di bagian layar, kayak gitu. Kemudian ada juga on create context menu, yang dimana dipanggil ketika konteks menu itu dibuat, kayak gitu. Oke, kemudian juga ada event handler. Ya, event handler cuma sama aja, sebenarnya kayak lebih ke buat kita bikin listener-nya gitu ya, yang dimana kita memanggil beberapa metode gitu sebenarnya ya yang metode-metode di atas tadi gitu. Karena metode-metode di atas itu kayak banyak macamnya gitu, nggak cuma misalkan on click itu cuma on click aja gitu, nggak, itu banyak sebenarnya macam-macamnya. Oke, mungkin kita langsung ke percobaan aja ya di pelaksana praktiknya ini. Nah, jadi kita itu bakal gunakan slicing kemarin gitu. Kalian bakal ya adalah di ini ada editing sedikit ya di bagian kayak form email sama password-nya sama button login-nya gitu. Jadi di modul kemarin kan kalian disuruh bikin slicing dari salah satu 3 desain ini ya, yaitu ada form login di sini. Jadi kita bakal coba bikin seolah-olah nanti berhasil login gitu. Kayak bikin fitur login pakai hasil slicing ini. Cuman yang di modul ini kan dia pakai slicing yang contoh. Karena kalian kemarin bikin yang 3 ini nggak apa-apa, pakai yang itu aja nggak apa-apa. Di pertama, kalian buka dulu project yang kemarin, hasil slicingnya. Kemudian, nah ini kita disuruh edit di main activity-nya. Kita inisialisasi untuk form email, terus password, dan juga button-nya. Ini boleh kalian kopas aja nggak apa-apa.
Terus pada metode onCreate dilakukan instansiasi variabel yang telah dibuat ke dalam ID gitu. Jadi ini tadi kan masih inisialisasi doang. Terus ini kita masukin komponen-komponen di UI-nya ini ke dalam variabel di dalam metode onCreate. Kemudian kita disuruh nambahin sebuah event handler dengan variabel ini button set on click listener. Jadi untuk ngatur ketika tombol itu diklik apa sih yang bakal dilakukan gitu. Caranya ini. Jadi button titik set on click listener. Ini misal ada error nih kalian hover aja kemudian Alt Shift Enter. Kemudian di dalam metode onClick tersebut kita bakal panggil atau bikin dua buah variabel yaitu untuk email dan password untuk ngambil inputan dari usernya. Di sini ada email, itu dia manggil ini komponen email dan juga password, kemudian diambil teksnya, kemudian diubah jadi string. Kemudian kita bakal buat sebuah pengkondisian atau pengecekan jika inputan itu kosong atau tidak, karena ya namanya login kita pasti nggak boleh kosong dong antara email dan passwordnya. Ini kita kopas saja. Dan ini kalau kalian kopas harus dirapi-rapihin dulu biar nggak error dia. Ini yang toast-nya dia tuh error karena kita belum import. Jadi sama caranya tinggal di hover aja terus Alt Shift Enter. Terus hilang error. Nah jadi di sini dia bakal ngecek jika email itu nggak kosong dan juga passwordnya itu nggak kosong, dia bakal ngeluarin ini toast. Toast itu adalah sebuah kayak notifikasi pop-up kecil gitulah di Android. Nanti kita bakal coba lihat hasilnya gimana. Yang isinya itu adalah email dan password tidak boleh kosong. Nah, ini misal yang kosong. Kemudian misal dia ada isinya, kemudian bakal ngeluarin output adalah berhasil login. Oke, mungkin kita coba run aja. Misal kosongan gini, kita coba langsung login. Nah, ini email dan password tidak kosong. Nah, ini pop-up ini namanya toast. Dan misal kita isi email terserah gitu. Nah, ini dia berhasil login. Ini kita cuma nyobain sebuah apa namanya event handler untuk set on click listener untuk sebuah button. Nah, ini untuk di modul selanjutnya kita bakal coba ubah si pengkondisian ini dengan pengecekan email dan passwordnya. Kemudian untuk percobaannya udah selesai sampai sini sih untuk modul ini. Nah, di tugasnya ini kalian diminta untuk mengubah si pengkondisian ini untuk pengecekan email dan juga password. Jadi bisa berhasil loginnya jika emailnya adalah apa gitu, misal emailnya adalah zikri@gmail.com dan password misal gagal, sama ditampilin statusnya pakai toast tadi, kemudian jika berhasil juga sama ditampilkan pakai toast juga. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau mau tanya aja nggak apa. Mungkin ini juga modulnya dikit banget ya. Kalau saya kalau mau tanya. Betul. Gimana? Aman semua? Mungkin?
Kalau misalkan ini kita bakal lanjutin dulu nih ke Ya, ya misal belum. Ini di sini aman, kan ini ya, kita bakal lanjutin dulu ini buat tugas-tugas berikutnya ini kayak gimana. ya Bakal misal dijelasin. aman, aku coba lanjut jelasin tugas kalian yang di modul 4 ini. Jadi ada 3 tugas. Yang pertama ini yang tadi yang suruh ubah kondisinya pakai email dan password. Kemudian yang kedua kalian diminta untuk ini slicing untuk desain Mr. Head ini. Kalian buka di Canva yang Canva apa? Figma yang kemarin. Ini kan di bawah ada ini ya desain yang Mr. Head ini. Nah, ini kalian diminta untuk slicing ini dulu. Ini bisa kalian ekspor satu-satu komponennya. Kemudian ini kalian disuruh untuk bikin ini. Misal rambut di unchecklist gitu, berarti rambutnya hilang. Misal jagodnya di unchecklist, berarti jagodnya hilang. Itu caranya adalah dengan mengubah property visibility dari view. Kemudian untuk komponen-komponen centangnya, checklistnya ini pakai checkbox. Ini udah ada clue-nya. Buat gampang juga buat asetnya itu ya, ada ini link drive-nya itu, kalian langsung download aja di situ juga bisa. Ya, ini. Gimana, aman nggak? Aman-aman. Dan ini slicing ini bakal kita pakai di modul kelima. Jadi pastikan nanti kalau kalian mau ngerjain modul 5, udah bikin tugas ini dulu. Ya, betul. Oke, mungkin kalau misalkan mau tanya di sini nggak apa-apa, nanti bisa ini aja ya, langsung chat di grup atau PC ke aku atau ke Zikri nggak apa-apa. Nanti langsung tanya aja nggak apa-apa. Ya, mungkin kalau misal aman, kita lanjut ke modul selanjutnya, yaitu modul 5 adalah intent. Oke. Nah, sekarang di bab selanjutnya ini kita mengenai intent gitu ya. Jadi intent ini sebenarnya kayak objek yang dimana kita tuh terdapat ada di suatu activity, di mana nanti objek itu kan melakukan komunikasi dengan activity lain gitu. Yang dimana kalau misalkan activity yang ada di dalam fungsi internal Android kayak kamera, browser atau email, ya phone kayak gitu ya. Atau kalau enggak kita manggil activity lain gitu, yang dimana dia tuh nggak ada di dalam internal Android. Kayak misalkan kita pindah ke halaman atau di mana gitu. Nah, jadi ini ada 2 jenis intent, yaitu explicit sama implicit. Nah, kalau explicit itu dia itu lebih berinteraksi dengan activity lain, yaitu kayak misalkan dari package atau activity yang kita bikin sendiri gitu. Kayak misalkan kita pindah halaman page gitu. Nah, itu sebutannya explicit kayak gitu. Nah, kayak gini, jadi kita bakal ada sebuah library sendiri ya di Android itu kayak intent namanya, sama juga nama itu intent gitu. Nanti gimana nanti misalkan kita ini tujuan awalnya tuh di main activity, terus habis itu kita mau ditujukan ke main activity 2 gitu. Nah, kayak gitu. Jadi, explicit itu lebih ke kita interaksi dengan activity lain gitu, yang kita bikin sendiri. Nah, kemudian ada implicit juga. Nah, implicit itu kita itu, berinteraksi buat memanggil fungsi yang dimana tuh dia tuh udah ada di internal, di sistem gitu. Kayak misalkan ya phone, kamera, email, atau apapun gitu. Ya pokoknya ya, apa ya, fungsi-fungsi fitur yang udah ada di sistem Android sendiri gitu. Nah, misalkan kayak gini nih, kayak misalkan mau akses ke ini, nanti misalkan ada button terus kita mau diakseskan ke website Philcom gitu. Nah, kita pakainya berarti Yuri gitu. Yuri terus sama kita masukin websitenya. Nah, jadi misalkan nanti kita klik, nah itu langsung masuk ke larinya ke Chrome atau Google atau apa gitu dari
dari sistem Android-nya itu dan ngebuka langsung website-nya Vilcom kayak gitu. Oke, nah ini mungkin langsung aja ya ke percobaannya kayak gimana. Mungkin bisa dilanjut. Jadi di sini kita bakal lanjutin si Mr. Head sama login yang udah dibikin di modul sebelumnya gitu. Nah, ini karena buat nyontohin, jadi aku bakal langsung pakai si slicing yang udah jadi. Gitu. Jadi kita bikin dulu sebuah activity baru. Sini pakai yang empty view activity, misal activity-nya adalah Mr. Head gitu. Nah, jadi ini misal contoh slicing-nya di Mr. Ed. Jadi ini ada si komponen setiap ininya, ada rambut, ada mukanya, ada matanya, ada kumis gitu. Kemudian di sini ada X view satu ini kecil, dia untuk nampilin email yang kita masukin di sini nanti. Kemudian ada checklist atau checkbox gitu, ada 4 biji, dan juga ada sebuah button. Yang pertama kita disuruh adalah tambahkan kode untuk menavigasikan halaman dari login ke Mr. Head gunakan kondisi intent. Jadi di sini, misal kita berhasil login gitu ya, kondisinya terpenuhi, kita bakal arahin user ke dalam activity Mr. Head. Caranya adalah kita bikin sebuah intent baru. Intent. Nah, ini intentnya karena belum diimport, dia error, tinggal di hover, terus Alt Shift Enter aja. Nah, ini kita udah bikin sebuah intent yang mengarahkan user ke dalam activity Mr. Head. Dan intent ini dimasukkan ke dalam sebuah variabel namanya intent. Kemudian untuk biar si intentnya itu bisa jalan, kita perlu nanti ada namanya kayak buat nge-start intentnya gitu. Nah, jadi karena kita diminta untuk ketika melakukan intent ke dalam Mr. Head ini, kita disuruh untuk sekalian bawa data emailnya. Jadi data email ini bakal dibawa kemudian ditampilkan di dalam halaman Mr. Head. Jadi kita pakai kodenya kayak gini. Ada intent extra. Jadi put extra ini digunakan untuk membawa datanya gitu. Jadi ada ini i-nya, ini bebas kalian bikin apa aja. Ini digunakan untuk manggil di dalam Mr. Head-nya nanti. Kemudian ini data yang mau kalian bawa atau mau kalian kirim gitu. Di sini kan email. Email adalah ini variabel email yang isinya adalah komponen ini komponen untuk input email. Kemudian kalau udah kita bisa start intentnya dengan cara ini start activity terus variabel kita nyimpan intentnya gitu. File intent. Kemudian kita pastikan di Mr. Head-nya udah ada sebuah text view yang digunakan untuk menampilkan ini emailnya nanti. Untuk nampilinnya pertama kita panggil dulu si komponennya.
Nah, jadi kita udah panggil si ini apa text view untuk output email. Kemudian kita bikin sebuah variabel yang isinya adalah intent. Kemudian kita bakal panggil data yang udah dikirim tadi dengan key-nya adalah email key gini. Kita pakai gini, out email atau nama text view-nya, kemudian titik set text. Kemudian ini string biasa, kemudian kalian untuk manggil datanya itu dengan intent titik get string extra, kemudian key-nya. Karena key tadi adalah email underscore key, berarti di sini juga sama. Yang kita lakukan ini adalah seperti yang sudah dijelaskan Helga tadi, ini adalah implicit intent. Explicit intent. Kemudian kita juga disuruh nambahin sebuah on-click listener untuk button ini, call Mr. Head ini untuk melakukan implicit intent, yaitu untuk masuk ke dalam sebuah aplikasi telepon gitu, telepon ini. Oke, sebelum situ dicoba di-run dulu deh. Nah, ini kalau berhasil login, dia bakal dialihkan ke activity Mr. Head, dan dia bakal nampilin data email yang kita ambil. Cuman ini yang aku bikin adalah pada bagian main activity, dia belum ada pengecekan apakah emailnya itu sesuai atau enggak gitu. Jadi ini apapun yang kita isi pasti bakal berhasil login gitu. Nah, ini adalah tugas kalian di modul 4 tadi gitu. Jadi ini udah berhasil, kita ambil datanya, ditampilkan di dalam Mr. Head. Kemudian tinggal kita bikin untuk implicit intentnya untuk button call Mr. Head ini. Kita bikin dulu sebuah variabel untuk buttonnya. Nah, jadi di button ini kita bakal bikin set on-click listener juga, sebuah event handler gitu. Kemudian kita bikin sebuah variable intent, tapi dia agak beda, nggak kayak yang tadi ini. Tadi kan intentnya ini, this main activity, terus arahnya kemana gitu. Nah, karena dia ini adalah implicit intent, dia langsung intent detik action dial. Jadi dia bakal mengarahkan kita ke dalam aplikasi telepon gitu. Dengan nomor telepon ini. Kemudian kalau udah, tinggal di start activity-nya dengan start activity call intent gitu. Mungkin coba di-run lagi. Nah, dia bakal masuk ke dalam aplikasi telepon, kemudian ini adalah nomornya. Dia bakal otomatis keisi. Oke, ini untuk percobaan di modul 5-nya udah selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Aman berarti ya. Kalau misalkan aman, ini aku jelasin buat tugasnya gitu ya. Jadi di tugas modul 5-nya ini, ya sebenarnya ini tugas yang tadi sih, kayak misalkan di modul layout-nya itu, terus ini ada hubungannya gitu tadi.
kita menavigasikan halaman loginnya itu ke halaman Mr. Head-nya tadi gitu. Yang dimana kita membawa data emailnya tadi. Nah, kita kan udah ada tadi ya. Nah, tapi nanti ada lagi kayak misalkan dia bakal ditambahin lagi misalkan password-nya juga ditampilin gitu di situ. Nah, nanti ini. Jadi kan ini berupa email dan password. Nah, sama kayak di desain Figma-nya kan ada tuh. Ada tampilannya gitu. Nah, ada username sama password-nya juga. Nah, tadi kan udah ini ya, ada caranya buat emailnya. Nah, nanti tinggal kalian tambahin aja buat password-nya gitu. Kirim data password-nya gitu. Nah, terus kemudian di tugas keduanya itu membuat sebuah tombol pada halaman yang digunakan untuk berpindah ke kontak us. Nah, kita kalian tuh nanti bikin button, ya sama kayak tadi yang di bawah itu, button kontak us. Nah, tapi nanti di kontak us itu kalian bikin intent halaman baru gitu. Di halaman baru itu ada minimal tuh ada 3 komponen gitu. Ada view. Nanti misalkan dia itu ini 3 button juga. Nah, di mana nanti dia itu sebuah button buat intent implisit gitu. Misalkan ada yang buat telepon, ada yang buat teks, ada buat email atau WhatsApp atau browser gitu. Bebas kalian. Pokok minimal 3. Kayak mau bikin 3 nggak apa-apa gitu. Jadi nanti di button bawah itu nah ini kan kalau ini kan udah call Mr. Head gitu. Ini udah satu button kan sepertinya. Ini nanti diganti kontak us dan call Mr. Head call ini masuk di bagian halaman satunya gitu. Kalau misalkan kita klik kontak us, nah nanti dia bakal ada salah satunya ini, call Mr. Head gitu. Nanti apalagi kayak misalkan email atau browser gitu. Nanti yang ditujukan langsung ke fitur sistem di Android-nya gitu. Betul. Jadi kalian diminta untuk bikin satu buah activity baru gitu ya. Dan activity tersebut isinya adalah beberapa button yang memuat ini implicit intent. Dan misal panggilan telepon, pesan teks atau email atau WhatsApp atau apapun gitu. Ya nanti ya dicoba-coba aja lah. Nanti kalau misalkan bingung atau ada kendala atau apa nggak apa-apa langsung tanya aja gitu ya. Tanya aja nggak apa-apa. Kita bakal bantuin kok. Oh ya, dan jangan lupa yang ini ya, yang di modul sebelumnya tadi, checklistnya ini, visibility-nya. Nah ya, itu harus juga ya. Itu tugas di modul 4-nya gitu. Misalkan di unchecklist, nah nanti kayak apa misalkan rambut di unchecklist, nah dia rambutnya bakal hilang gitu. Ada yang ditanyain mungkin? Aman? Oke, mungkin bakal aku tanyain lagi ya yang tadi sebelumnya. Buat modul sebelumnya, yang pertemuan sebelumnya itu, ada yang kendala atau yang kesusahan atau masih belum selesai bikinnya gitu? Ada nggak? Kalau ada boleh ini bilang aja ke ini komentar, nggak apa-apa di kolom komentar. Ada yang belum nggak apa-apa bilang. Jadi nanti kita bakal ini kalau misalkan ada yang belum selesai atau gimana,
bakal kita perpanjang lagi deadline-nya. Aman semua berarti ya? Oke, mungkin kalau misalkan udah nggak ada yang tanya, sebelumnya, ya bakal aku absen dulu ya.